Ini yang banyak di mana ya? Gimana ya? Apa? Ini sudah menjadi rahasia umum sih, Mas. Oh ya, apa? Nah, itu di pemilu presiden, pemilu apa, DPR apa, sampai ke pemilu di desa ini, pendapat Mas Gun nih mengenai bagi-bagi uang agar memilih calon itu gitu. Oh gitu. Nah, saya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik. Kali ini saya akan bahas dan sharing tentang pemilu yang ada di desa saya, Desa Dadapayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Semarang, menyelenggarakan pilkades secara serentak di beberapa desa pada tanggal 30 Oktober 2022. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, mari kita sukseskan pemilu ini dengan memberi aspirasi kita kepada calon-calon yang sudah mendaftarkan diri sebagai kepala desa di Desa Dadapayam. Di depan saya sudah ada Bapak Gunawan sebagai calon kepala desa di Desa Dadapayam ini. Silakan Pak, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hajar Gunawan bin Mahmudi. Biasa dipanggil Gunawan. Terima kasih. Yes. Dari domisili di mana, Mas? Mas Gunawan ini? Saya domisilinya di Dusun Kerajaan, RT 1, RW 1, Desa Dadapayam. Oke, siap. Terima kasih. Perlu digarisbawahi, saya mengundang Bapak Gunawan untuk sarana masyarakat yang belum tahu atau masih awam yang menggunakan hak pilihnya kepada siapa. Tapi bukan saya yang menjadi tim sukses atau apa itu. Di sini saya netral. Cuma ingin tahu bibit bobot calon yang mendaftar. Saya juga sebagai sarana mengedukasi masyarakat apa siapa calon dan latar belakangnya. Buat yang sedang menonton tayangan ini, jangan di skip, lanjut terus sampai akhir supaya tidak ada salah paham. Ini saya mau mengadakan podcast buat pertanyaan-pertanyaan seputar calon kepala desa ya Mas ya? Ya. Boleh nggak ini? Boleh asal dalam koridor yang wajar. Oke. Kita ngobrol santai aja ya Mas Bun ya? Siap. Kita kan satu RT sebenarnya ya kan? Iya. Nggak usah ada. Nggak usah tanggung-tanggung. Iya. Sibuk apa ini Mas sekarang? Nah, sekarang kesibukannya mempersiapkan syarat-syarat plus untuk kampanye kepala desa. Selain itu tetap ngurusi demak. Sejauh mana persiapannya? Udah daftar tadi? Ini kan tanggal 2 ini. Hari ini tadi pendaftaran di panitia Pilkades Desa Dadapayam. Beberapa syarat sudah lengkap, namun ada satu syarat yang masih belum saya penuhi, yaitu syarat dari kecamatan yang menyatakan bahwa saya belum pernah menjadi kepala desa selama 3 tahun berturut-turut menjabat maksudnya. Oh iya. Nah, jadi itu syarat tambahan yang kemarin waktu sosialisasi belum diinfokan gitu. Nah ini kan warga Dadapayam apa teman-teman semua yang lihat ini kan pada nggak tahu Mas Gun ki sopo, Mas Gun itu siapa, oh gitu, dari mana itu, kok berani-beraninya nyalon jadi kepala desa. Itu pasti ada visi misinya kan ya. Saya ngasih pertanyaan yang wajar-wajar aja ya Mas ya. Oke, ya. Apa maksud dan tujuan Anda mendaftarkan menjadi kepala desa? Gitu. Maksud tujuannya apa Mas? Maksud dan tujuannya adalah otomatis saya ingin membuat dari Desa Dadapayam itu yang sesuai visi saya, yaitu bangkit bersama, gitu. Ya. Bangkit bersama menuju Desa Dadapayam yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Itu visi saya untuk kedepannya. Profesional itu yang gimana itu? Profesional itu gini, menempatkan sesuai dengan porsinya. Dalam hal? Apapun, misalnya kebijakan, kewenangan seorang kepala desa, perangkat-perangkatnya, yang harus melayani
Tuh. Jadi profesional dalam artian harus ada misalnya ada upahnya ya diupahi. Oh Jadi iya. sesuai aturan yang berlaku lah. Prosedurnya ya Mas ya. Prosedurnya gitu. Kalau keadilannya itu juga Nah, sama. keadilan demikian juga, keadilan dalam artian keadilan dalam pembagian dana ya dari desa untuk semua dusun-dusun di desa sama. Semua Bantuan itu ya. merasakan, ya baik bantuan atau bantuan fisik, semuanya itu merasakan bareng-bareng. Tidak pilih-pilih sana dulu sana sini, tetap pure bareng. Yang mana diutamakan kita bahas bareng dalam forum rapat bersama. Mantap sekali. Nah, Mas Gun kan Hmm. sudah berapa tahun tinggal di sini? Oke. Jadi ceritanya gini. Saya lahir di Dusun Kajan tanggal 16 Juni 1976. Iya. Nah, kemudian Berarti umur berapa itu Mas? sekarang umur 46 ya kalau nggak salah. 46. 46. Masih 46. muda. Masih ingin berjuang buat desa. Lo terus, Cak. Siap. Jadi dari situ aku ambil sekolah dasar SD Daerah PM 2. Ya. Kemudian habis itu aku melanjutkan di SMA Negeri 1 Suruh. Lepas itu saya ke SMA Islam Sudirman Ambarawa. Setelah SMA saya ambil pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, ngambil jurusan teknik, programnya teknik elektro arus kuat, sistem tenaga. Oh iya. Dari situ kemudian saya bekerja di bidang konstruksi di salah satu BUMN di Indonesia. Di mana itu? Di kantornya di Cawang. Cawang. Ya. Cuman saya kan terjun langsung di proyek, beberapa proyek saya kebanyakan di daerah Sumatera. Itu bidang yang saya geluti konstruksi di gedung. Bagian gedung bukan yang jalan-jalan. Bukan. Di khusus gedung itu aja. Terus di sana saya sampai tahun 2016. 2016 pasca itu saya keluar terus mencoba mendirikan perusahaan sendiri. Tidak jauh beda, bergerak di bidang konstruksi juga di Jawa Timur. Jadi ceritanya setelah bekerja saya nikah, ketemu jodoh saya di Jawa Timur. Ketemu jodohnya di Jawa Timur. Di Surabaya, di proyek Surabaya. Itu posisinya siapa itu istrinya? Istri saya itu dulu istri saya adalah salah satu supplier saya. Supplier penyuplai bahan material di proyek. Oh iya. Penyuplai AC kebetulan dia. AC ya. Kan di gedung AC. Ya pasti ada AC. Pasti ada AC-nya. Ngomong-ngomong sekarang udah anak berapa? Anak saya ada 4. Ada 4. Paling bongsor ini semester 8 atau 7. Udah kuliah? Ya kuliah di mana Mas? Di Universitas Bung Tomo Surabaya. Di Surabaya. Terus yang kedua di SMP Negeri 2 Suruh baru kelas 2. Yang ketiga di SD Daerah PM 2 kelas 3. Yang keempat sama SD Daerah PM 2 kelas 2. Terus Bontot. Oke mantap. Masih apa enggak daerah-daerah sini Mas? Hafal, maksudnya dusun. Dusun. Udah pernah ke dusun yang paling pojok sana? Sudah. Dusun apa itu? Di sini tuh ada 7 dusun kalau salah. Kita mulai dari Kerajaan, terus ada ke timur pojok, ya. Terus Ngeroto, terus Bulu, terus balik ke selatan ada dusun Jambi, terus ada dusun Blimbing, terus ada dusun Janggelengan. Itu ada 7 dusun di kita. Semuanya ya dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Ada gunung, lereng gunung, ada yang tanahnya bisa dikatakan tanah bergerak, yang notabene semuanya tuh kekurangan air. Dari dulu kita itu. Sini aja juga Mas. Iya. Saya itu ambil air dari dusun pojok. Yang dari sini aja udah masih kurang. Nggak ada yang perbaikin kayaknya. Ya nggak tahu lah. PR. Mas Kun udah pernah ke Jaglengan? Sudah. Juga sosialisasi apa gimana itu silaturahmi sama warga? Kalau ke Jaglengan saya baru istilahnya sowan ke kepala dusunnya. Terus beberapa kenalan saya waktu sekolah juga tak datengin.
beberapa udah lama, aku hampir 25 tahun ninggalin desa ini, jadi orang-orangnya tuh sudah berbeda, cuman kadang masih hafal, oh ya itu temenku masih say hey, gitu aja, karena nggak lupa lah, tetap ingat bagaimanapun jauh kita jalan, tetap ingat desa kita yang tercinta, Bu. Ada lagunya kan ya, Iya, ada. Desaku yang Silakan diminum Mas kalau. oh oke. Wah, ini yo endorse. Dingin Mas, Ya, minumnya. nggak apa. Kopinya belum dibuat. Nanti kopinya kita buat kalau sudah resmi. Oh siap. Kalau sudah resmi calon ini baru balon kan, bakal calon. Bakal calon ya belum. Iya. Berarti itu belum fix ya? Belum. Jadi nanti periode pertama untuk pendaftaran itu tanggal 2 September sampai 14 September. Kalau dari rentang waktu itu sudah ada 2 pendaftar, artinya akan closing di 14. Kemudian proses administrasi, nanti panitia akan mengumumkan calon pastinya tuh kemungkinan setelah penutupan tanggal 14 itu. Diambil berapa Mas? Maksimal 5. Maksimal 5. Kalau lebih 5 kan katanya ini dengar-dengar lebih dari 5. Oh iya, kalau nanti kita tunggu aja sampai batas penutupan pendaftaran. Kalau lebih dari 5 itu ada tes tambahan. Tes tambahan dari panitia PKDS. Tes tambahan terus dibuat gimana itu? Dijadiin berapa? Oh gini, kalau tes tambahannya pokoknya ngambil maksimal 5. Misalnya ada yang mendaftar sampai 8 atau berapa, cuman harus ada 5 maksimal. Yang dipilih nanti itu 5, yang duduk untuk dipilih itu ada 5. Buat kita ya nanti itu ya. Suara ada 5 calon. 5 calon, bakal calon. Udah calon ya? Udah calon, kalau itu udah calon. Sudah resmi diumumkan calonnya ini, terus mengundian nomor urut terus jadwal selanjutnya seperti itu dari panitianya. Nah, tadi Mas kan udah daftar nih di Balai Desa. Ada temannya nggak yang udah daftar juga? Oh iya. Ada berapa? Nggak usah sebutin sih. Tadi ada yang bareng itu 2. Jadi 2. sama saya ada 3. Bertiga. Ya, berarti antusias banget ini buat meramaikan. Beda-beda dari dusun mana atau apa? Ada dari dusun tetangga, boleh nyebut enggak? Boleh. Dari dusun dulu ada. Kerajaan tadi ada 2, yaitu yang bareng saya tadi. Jadi dulu sama kerajaan 2. Ngomong-ngomong, kalau perlombaan untuk memajukan desa, membuat bagus desa, itu saya senang. Biarpun kita beda-beda dari mana aja, tapi kan tetap satu tujuan ya Mas ya. Iya, harus memajukan desa Desa Bayam ini. Iya enggak? Harga mati desa, gitu banyak orang bilang. Oh iya Mas. RT 1. Ya. Kita duduk di RT 1 ya, dusun kerajaan ini. Iya. Dusun kerajaan itu ada berapa RT? Coba. Oke, nah dusun kerajaan itu ada 8 RT. 8. Terus selanjutnya pojok itu ada 7. Ya. Terus Ngeroto itu ada 3. Terus dusun dulu itu ada 5. Yang paling banyak itu Jambi itu ada 10 RT. Kemudian Blimbing itu ada 5. Terus Janggelengan itu ada 6. Jadi kurang lebih paling sedikit mana Mas? 44 RT itu. Paling sedikit Ngeroto 3. Paling banyak Jambi itu ada 10 itu. Luas itu Jambi. Itu luas. Soalnya kita kalau orang-orang bilang sih Melaosan itu ya. Kan ikutnya Jambi ya. Iya. Ya Melaosan itu Ngeringin. Ikutnya Jambi juga. Jambi itu Ngeringin, Melaosan. Nah, kalau mana tuh namanya Ngeroto itu ada Gempol. Terus jangan lupa ada Pelasan sama Kleco. Iya, itu masuk sampai dalam tuh. Terus juga seumur-umur baru kemarin itu 4 kali. Dari dulu SMA itu sekali ke sana, 2 kali. Terus kemarin 2 kali. Ketemu teman lama. Kuliah sama SMP. 1 Kleco, 1 Pelasan. Perbedaannya sudah lumayan lah.
5 tahun. Mas Gun, Mas. ini Ya. Mas Gun kok berani nyalon gini, motivasinya apa sih? Motivasiku, motivasi Apa itu mungkin dari istri tuh ada calonan apa kepala desa, ikut aja ya, apa gimana gitu? Motivasinya apa itu? Nah, motivasiku gini, sambil dulu enggak apa-apa ya? Ya. Apa motivasinya? Oh, aku udah tinggal di sini lama, udah berapa tahun gitu, balik sini lagi kok gini lagi apa gimana gitu? Ya, yang memotivasi saya itu sebenarnya gini, saya tuh pengen desa tuh hadir di masyarakat gitu. Maksudnya gini, Desa tuh hadir. Ada desa dan masyarakat tuh ada sinergi, ada kerjasama. Artinya gini, desa tuh tidak gini, warga membutuhkan desa, demikian juga desa tuh membutuhkan. Maksudnya, misalnya ada sekelompok orang atau warga desa yang mempunyai ide-ide, misalnya yang bisa menyupport ekonomi desa, ya Usaha ya, Mas? ya usaha Bidang usaha gitu ya. Maksudnya contohnya gini, kalau ada warga desa yang punya, misalnya punya, oh aku punya gini nih, aku pengen usaha misalnya ternak lele gitu, ternak lele yang bebibitan, itu kan begitu biasanya kalau di desa kan satu ikut ini sedikit sukses ikut-ikutan nih lah. Efeknya apa? Angkat-angkat tai ayam. Nah, gitu. Kan gitu, Mas. Nah, ini banyak si A, B, C, D kemudian muncul ikut, kemudian kan terkumpul banyak. Nah, banyak ini akhirnya apa? Menjualnya kan bersaing. Yang awalnya ini ikut satu orang, kemudian karena satu tempatnya paling jegal. Wah, inilah. Ini kalau desa nggak hadir ya akan gini terus. Maksud saya gini, hadirnya desa tuh, oh ini wargaku ada yang punya usaha dan punya misalnya bisa bikin ekonomi sendiri nih, bahkan memajukan pendapatan dia. Nah, desa tuh datang, oh ini loh dikumpul ke, tujuannya apa? Biar tidak lagi bencoh, tidak jegal-jegalan. Satu pintu, wadah gitu ya, harus madai gitu. Desa salah satunya itu. Terus usaha yang lain banyak juga di desa. Intinya banyak sih, Mas. Jadi biar tetap bersatu loh. Dulu jangan bla bla sampai jangan segala macam tuh usaha yang sama bersatu. Nah, desa tuh datang tuh bikin wadah yang mengakomodir ini semuanya. Kemudian ini dari sini tuh yang ngeluarin tuh biar desa. Oh, aku ndiki desaku loh tak dol. Kan sekarang zaman kayak gini kan buang kan istilahnya untuk promosi luas nih. Iya. Tidak terbatas lah istilahnya. Nah, dunia dalam genggaman gitu kan. Dalam genggaman. Nah, apapun produk, nek satu pintu desa insya Allah bisa itu. Jadi BUMDes lah ya, kita bikin BUMDes yang mengakomodir tadi dari kelompok peternak, petani lele atau apapun usaha yang lain, diwadahi, dibeli dari BUMDes tadi, nanti BUMDes yang jual keluar. Jadi orang luar tuh masuk satu pintu, jadi sini tetap produksi ya, maksimal produksinya kita jual, orang jual urusan menjual, harganya tetap menyesuaikan. Kan BUMDes sifatnya selain mencari profit kan ada sosial juga usaha desa nih boleh keuntungan tapi sosialnya juga harus jalan orang nggak ditinggalin Mas Gun ini kan juga punya usaha gemak nih nah ini Mas Gun udah ada usulan nggak sama yang ada di pemerintahan di desa kita? Belum apa gimana ini? Belum. Kalau kemarin ceritanya gemak itu kan usaha dadaan. Jadi balik ke desa mau ngapain, mau membawa yang di Surabaya kok nggak ketemu, kemudian lirik ke sebelah lah tetangga kan ada usaha gemak. Saya lihat ada Mas Ida. Teman Mas Ida itu. Nah, kemudian aku belajar sebentar gimana caranya jual sekian, ternyata udah ada yang nampani lah. Jadi kita ada pengumpulnya. Ada pakan juga ada stok, jadi belajar ternyata banyak juga di dusun lain yang seperti itu. Nah, cuman memang belum diwadahi. Jadi saya mengharapkan tuh desa hadir di situ. Jadi desa hadir, ya bikinlah kayak koperasi atau apa yang mewadahi karya warga-warga itu. Kan
ada yang besek diambil orang lain, Iya. kembang lagi, besek apalagi, lele, gembak, banyak lah Banyak ya. potensi itu. Belum lagi kita menginjak yang sumber daya alamnya kan, nah, banyak juga. Nah itu PR ke depan. Lagi nih ya Mas ya, Ya, pertanyaan apa? ya Mas. Gak apa-apa ya Mas ya. Saya Monggo, tanya terus. silahkan. Saya kan juga pengen tahu bibit bobot dari calon kepala desa yang saya tempati ini, saya rumah ini. Oke, ya. Makanya saya banyak tanya, saya mengundang Mas Gunawan ini. Perubahan apa yang Anda lakukan jika saudara terpilih menjadi kepala desa dalam rangka melaksanakan pembangunan fisik maupun mental desa saudara? Atau bisa disebut itu, Mas Gun, saya kalau udah menjadi kepala desa, saya udah memiliki program kerja tahun ini gini gitu. Coba Mas Gun, udah ada nggak di benak Mas Gun kalau misal itu? Ya itu pasti. Saya kan dengan visi tadi yang bangkit bersama menuju desa terdepan yang profesional, transparan dan berkeadilan. Untuk menuju ke sana saya punya misi nih, misi yang akan saya sampaikan. Pertama, boleh tak baca ya, bentar ya? Boleh. Bawa anu. Iya, visi-misinya tetap baca. Jadi untuk mencapai visiku yang bangkit bersama menuju desa Dadapayam yang profesional, transparan, berkeadilan. Untuk mencapai itu saya punya misi yang untuk mencapai visi nanti gitu. Yang pertama pasti akan meningkatkan kualitas SDM. Diterangin satu-satu. Oke, ya. SDM poin satu meningkatkan kualitas SDM. Tujuannya apa? Agar SDM ini, kalau SDM-nya dengan misalnya gini, SDM kita tingkatkan artinya gini, kinerjanya. Jadi kalau kita sorot dari tim dulu ya, dari tim maksudnya kan sudah jadi kepala desa, artinya saya punya staff, punya kaum, itu tujuannya apa? Meningkatkan SDM itu agar pelayanan ke warga itu humanis gitu. Jadi benar-benar ngelayani, humanis dengan masyarakat. Memanusiakan manusia gitu. Pokoknya aku humanis terhadap masyarakat. Jadi bukan kita minta dilayani, kita harus melayani apapun, kalau bisa ya 26 jam. Melayani, ya kan tidak ada liburnya, bahasanya tapi 26 jam aja. Kan sekarang 24 jam, tidak ada liburnya, ya kayak gitu. Ya pertama SDM, utama karena kebangkitan teknologi itu kan tidak ada batasnya. Kalau kita SDM kita nggak kita kuatkan, itu kita pasti akan tertinggal, pasti kalah informasi maju dimanapun semua. Terus nomor 2, nah, untuk dalam pemberian dana, desa kan ada anggaran dari pemerintah, ada dari kabupaten, ada pendapatan asli desa, ada dari pajak segala macam. Itu dalam perolehannya, saya pengennya tuh poin kedua nih ya, dalam perolehan, penggunaan dan pengelolaan anggaran di desa itu harus secara transparan. Maksudnya terbuka dengan melibatkan masyarakat. Melibatkannya itu artinya dari proses kita merencanakan pembangunan, proses melaksanakan tadi anggaran tadi dan pengawasan, itu harus masyarakat terlibat. Jadi rencanain bangun, misalnya bangun talut di RAB itu. RAB tapi juga rencana anggaran biaya. Itu tetap dibikin. Artinya membikinnya itu melibatkan masyarakat. Jadi diajak, aku mau bangun wilayahmu RT 5, RT 1 misalnya, tak bangun. Nah, warga RT 1 paling tidak dikasih tahu, ini bangun segini, ada masukan dari warga. Ayo segini Pak, gini kita libatkan. Itu. Selain gini itu apa Mas? Yo biayanya segini, dikasih ini materi nanti dicantumkan ini sekian, ini jumlah biaya keluar sekian. Jadi dikasih kilo RAB-nya untuk pembangunan di RT-mu, wilayahmu itu kasih. Biar orang warga tuh tahu, oh ya sekian biayanya, diawasi. Melenceng enggak nih di anggaran ini? Apa masalahnya enggak? Gitu ya maksudnya. Transparan di situ. Terus poin ketiga, desa kita itu kan desa yang besar ya. Di situ tuh kita ada aset desa pasti kan. Nah, aset-aset desa ini kita kelola secara profesional. Desa itu yang apa aja tuh? Ya, yang saya tahu karena saya belum masuk benar ke dalam, itu paling tidak kan ada bengkok, ada gigi, tanah sebenarnya. Untuk detailnya saya juga belum pernah. Satu lagi Mas. Ya, apa? Depan saya ini apa? Mana pasar? Iya. Oh, kalau pasar itu sementara masuk kabupaten. Ya kan wacananya mau dikembaliin ke desa ini Mas.
Itu wacananya. Kalau toh nanti memang dikembalikan desa, saya ingin mengelola itu secara profesional gini. Ya mungkin kita tadi tetap kita bikin badan usaha desa dulu. Iya. Badan usaha desa akan jadi di situ nanti kelola ya ben rame piye carane kita pikir bareng. Iya. Artinya berarti kita sarana open nih, open main buat siapa aja yang usul. Monggo, silakan nanti ditampung dulu. Nah, kita pecahkan lagi dengan dana yang diberikan dari pemerintah. Benar-benar. Terus tidak terpaku sama yang harus ada. Ya, jangan. Kalau kita bisa buat lagi usaha apa, yang apa itu ada, apa-apa ya. Harus itu. Ya? Harus itu. Jadi tidak, maksudnya gini, tidak terpaku bahwa ini monoton ini, yuk yang baru-baru apa sih, ide baru yang ekonomi digital atau apa kan ada tuh. Betul. Segala macam. Nah, terus poin keempat gini. Poin keempat saya akan gini, setiap tahun saya pengen itu ada laporan pertanggungjawaban gitu. Jadi membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa. Itu kemana? Pertanggungjawabannya ya kepada masyarakat atau ke BPD. Artinya ada fungsi BPD di sini difungsikan gitu. Oh nah, iya. Kan ada BPD itu sebenarnya kan penyeimbang nih. Jadi istilah negara kan DPR. Nah, BPD itu segitu. Oh, jadi iya. Ini pemerintah seperti itu, pemerintah desa seperti ini, BPD ngontrol harusnya menurut saya loh ya. Seperti biar itu yang ingin gitu ya. Artinya milik iki bijak komunikasi, adalah hubungan antara instansi pemerintah di aparat desa, pemerintahan desa kan, terus ada BPD ini juga. BPD ini istilahnya bagi saya itu penyeimbangnya lah. Pokoknya ini ada apa-apa mesti konsultasi, pemikiran bareng, itu duduk bareng antara pengelola perangkat desa, maksudnya pemangku kepentingan di desa sama BPD harusnya ya gitu. Jadi terus yang kelima itu saya juga mungkin gini, menambah infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan yang pemerintah sebelumnya belum selesai ya kita selesaikan. Oh, yang tetap ya menambah LAB yang tahun kemarin gitu. Tapi tetap kita koreksi dulu. Tidak harus Pak kemarin ini harus kita koreksi lagi. Tapi menambah lah. Di mana yang paling butuh dahulu paling? Ya, yang misalnya memerlukan banget walaupun itu untuk akses ekonomi kurang nih perlu. Seakan-akan ada satu dusun yang kayak ketinggalan itu diutamakan. Maksudnya bukan diutamakan, artinya yo dibikin adil. Kalau yang ngerasain bangun ya boh. Ojo ini terus seperti itu. Di salah satu dusun ya gitu maksudnya. Ini lihat merasakan dana desa semuanya. Terus tadi ada rencana ada infrastruktur air bersih. Itu hampir semua dusun kita mengharapkan itu. Terus infrastruktur olahraga. Itu ya penting juga harus itu sebenarnya saya dari dulu pengen banget punya lapangan bola yang bagus, Mas. Itu sampai sekarang saya udah punya anak belum. Tinggalan saya dulu itu juga. Keinginan saya itu. Itu olahraga itu bukan lapangan bola juga. Saya ini per dusun ada paling enggak 8 voli setiap dusun. Ya, di dusun pojok kan udah ada, Mas. Kan di dusun pojok. Nah, per dusun agak juga ada. Tinggal mungkin nah seandainya ada tempatnya mungkin kita bisa memfasilitasi untuk memperbaiki lah yang layak, sedikit layak. Nah standar ini kan nggak mungkin yang layak aja, layak dulu. Mas, tapi itu kan juga ada bengkok-bengkok pinggir jalan itu kalau dibikin taman gitu boleh nggak ya kayak kira-kira? Kalau secara pribadi ya, secara pribadi saya itu ya aku boleh-boleh saja. Jadi untuk membangun tadi misal taman itu kan mesti ada kriteria juga ya. Iya. Yang utama mana yang dibangun, jalannya jelek ya jalannya sih, misal gitu. Oh itu yang kesekian mungkin ya? Ya enggak sembarangan. Tadi untuk kan nanti ada ke pariwisata juga nih tujuan saya. Ada kita mengarah ke pariwisata kita hidupkan. Iya. Pasti kita akan berhubungannya banyak ke pariwisata, terus akan tumbuh lah. Jadi saya jalan poinnya ya. Terus poin yang ke-6 tak tambah lagi dari misiku, itu saya juga ingin mewujudkan ekonomi produktif gitu. Jadi ekonomi yang bisa digital, terus merintis UMKM dulu, Mas.
Oh, UMKM. UMKM ya, usaha mikro kecil dan menengah itu kayak Nah, jualan apa iya. kecil itu ya. Basisnya home industri, ya ibu-ibu rumah tangga. Terus beberapa ini di kerajaan tuh ada yang sudah nyoba bikin kerupuk atau apa itu. Nah itu Kerupuk apa Mas? Dari apa? kerupuk bawang, terus ada keripik singkong ada. Dusun lainnya dulu pernah ada, tapi katanya sekarang nggak ada. Itu dulu, pasarnya ya. di mana? Apa diambil orang gitu? Sementara dipasarkan di wilayah sini. Di wilayah sini. Oh, itu kan juga poin. Misalnya pemerintah kan juga ada. Sebentar Mas, tapi itu kan harus ada izin Mas. Nah makanya saya mau situ. Nah. Jadi pemerintah itu sebenarnya bukan hanya diem ya. Maksudnya pemerintah pusat itu udah ada, kalau kita mau usaha itu ada aturan mainnya. Itu ada izin apa namanya, izin usaha juga yang kalau tidak salah kemarin Pak Jokowi itu nerbitin nomor induk berusaha. Itu ada syarat-syaratnya, dan kita sebagai apa namanya, pemerintahan desa harusnya menyampaikan hal-hal yang dari pemerintah pusat itu ke warganya yang punya usaha. Jadi di saat nanti dia bikin izin atau terbentur, misalnya aku mau menjual produkku keluar dari sini dengan porsi yang banyak, ini konsumennya mulai banyak, kan ada dari yang misalnya dari izin, dari perizinan makanan itu bahwa makanan ini mengandung bahan ini kan harus BPOM itu loh. BPOM juga harus ada. Lah itu kan syaratnya pasti ada nomor induk berusaha tadi yang dikeluarkan Pak Jokowi itu harus sampai juga ke masyarakat yang usaha. Jadi arahnya nanti dari situ, misalnya si yang berusaha ini ingin mengambil dana dari bank itu pasti akan ditanyain itu NPWP bla bla, itu kebanyakan masih ngambil pinjaman pasti ditanya segala macam. Ya itu harus dikasih tahu, ini loh seperti ini, diarahkan, dikasih tahu jalurnya ya, biar ya kasihan kan udah berusaha buka lapangan kerja untuk kita, ada warga yang nah, mosok kita juga nggak bantu secara perizinan kan gampang. Nah, terus ya ada poin selanjutnya tuh, saya ingin di misiku tuh membuat kartu BPJS. 7. Ada 17 pokoknya. Siap. Saya yang ketujuh nih ya. Dengar semua. Nah, ketujuh itu saya pengennya bikin kartu BPJS kesehatan untuk semua warga. Loh, kan udah Mas. Yang belum punya kan ada. Belum punya kartu BPJS. Kan yang belumnya udah pada punya yang mandiri, udah punya yang dari pemerintah, maksudnya yang dari pemerintah itu. Nah, dari situ itu saya ingin mencoba mengumpulkan perangkat sampai tingkat RT, gitu. Cek lagi yang belumnya siapa, karena kebanyakan yang terjadi di saat warga ini ke puskesmas, ke rumah sakit dengan biaya yang tinggi, sih belum pada punya BPJS, gawe dari desa. Nah, gawe lah BPJS lah itu saya punya angan-angan gini. Saya akan menggratiskan iuran BPJS, bukan pendaftarannya, tapi iurannya. Iuran BPJS per bulan. Gratis Mas? Iya, saya mungkin menggratiskan dengan catatan itu anak yatim. Ini programnya Mas? Programku sendiri. Program sendiri? Jadi iuran BPJS gratis untuk anak yatim dan janda-janda yang usianya di atas 62 tahun. Nah, saya kalau janda kembang ya enggak lah. Masih ada yang nanggung. Nah, janda kembang beda. Ini janda yang 62 tahun ke atas. Itu target saya. Masuk berarti? Monggo, nanti kita cek bareng. 62 tahun ke atas, anak yatim, iuran BPJS-nya tak gratisin selama aku jabat. Pasti ada tuh saya. Itu angan-angan saya tuh. Nih, program khususnya Mas Gun harus di garis bawah ini. Ini itu khusus saya ini gitu. Itu khusus itu. Biar warga ini juga tahu. Ya, itu ada 2 yang khusus ya. Yang poin 8 juga nyambung. Jadi saya pengennya tuh ada santunan dana sosial untuk setiap warga yang meninggal dunia. Santunan? Jadi, santunan untuk warga yang meninggal dunia. Jadi sosial. Jadi dalam bentuk apa itu Mas? Ya otomatis wujudnya rupiah. Kan setiap saya lihat kalau ada orang meninggal dunia kan pasti kita butuh patok, butuh kayu untuk bisa makam itu loh. Kayu moribla itu kan apakah meninggal direncanakan dan tidak? Ya enggak lah. Lah iya, kita aku tuku pesen patok dulu, pesen blabak dulu untuk ini, nanti untuk makam saya kan enggak ada. Ada keluarganya Mas. Loh, makanya itu dari desa datang santunan kematian untuk warga yang meninggal dunia. Saya garis bawah itu per setiap yang meninggal saya kasih 500.000.
Udah disebutin nih. Udah tak sebutin, itu tuh Siap. programku itu. Ya. 500.000 untuk yang meninggal dunia. Warga meninggal dunia. Kepada dikasihkan keluarganya. Kalau yang meninggal dunia kan udah kan. Oh iya, otomatis untuk perawatan. Iya. Tadi santunan untuk keluarga yang meninggal dunia. Nah, gitu. Arahnya adalah untuk beli patok, beli itu tadi lah, untuk kebutuhan di pemakaman itu. Sama. Kalau di desa kan masih Nah, adanya 7 hari. Nah, Terus apa nah, itu? Saya juga. Itu juga Masih awam itu ekstra. itu. Kan ada acara-acara seperti itu. Yang utama pokoknya ada santunan itu harus ada. Santunan warga yang meninggal dunia minimal 500.000 kalau dari saya. Itu tak program yang tadi selain BPJS yaitu khusus program saya itu. Terus yang poin 9, saya ingin ada pembinaan terus pemberdayaan lembaga atau kelompok, ada bidang keagamaan, terus kebudayaan. Kita terkenal dengan budaya yang ada apa? Yang reog atau sebagainya, itu kan ada. Terus kelompok kepemudaan. Ya, tadi ada Karang Taruna, mungkin ada tim voli, tim sepak bola, tim bulu tangkis, dioptimalkan lah. Terus ada bidang pertanian, terus peternak tadi, terus ada anggaran yang akan saya anggarkan alokasi dana khusus dari APBD nanti. Iya. Terus emang itu udah ada ya Mas ya? Mungkin, tapi juga belum tahu. Belum tahu. Karena belum pernah menjabat. Nah, makanya tak masukin di misiku. Iya. Walaupun nanti misalnya ada, ya saya akan koreksi sesuai dengan rencana saya enggak. Kalau sesuai, oke. Kalau enggak ya tak tambahi. Yang bagus tak ambil, yang jelek cut. Bagus itu enggak apa-apa lah. Iya. Pokoknya yang bagus-bagus lah ya. Nah, yang bagus dalam artian ada koreksi, ada aturan, sesuai aturan, ya, sesuai prosedurnya. Itu berarti sudah standar. Nek melenceng ya sudah cut. Harus jelas dulu. Makanya kembali, aku pengen transparan tadi. Terus poin yang 10. Saya selama saya pulang ini, saya kok merasa gotong royong itu kok rodok mulai pudar. Ayo diunggahi lagi, diajukan lagi. Gotong royong mulai RT, dusun, desa. Karena zamanku dulu waktu kecil itu adalah bahasanya dulu kalau nggak salah gugur gunung gitu. Gugur gunung ya. Gugur gunung ngersi kalian nono. Nah, sekarang kalau entek katanya nek ora diopahi ora budal. Enggak gitu, Mas. Gimana? Soalnya mau gugur gunung apanya? Kan sekarang udah ditalut kan, udah enak. Dulu kan paling tidak tumbuh-tumbuhannya kan banyak. Itu tetap dirusi, ditalut, tapi nek ndak dirusi kan produk percum juga. Buat bisa, cuman pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu yang susah emang. Dari itu bikin bisa, semua bisa. Neng memelihara itu sesuatu yang harus kita coba. Memelihara itu tetap butuh dana kan. Jadi alokasi pemeliharaan juga harus ada. Terus poin yang 11, saya ingin menciptakan lingkungan yang nyaman, tentram, aman, bersih, ya dari RT lah sampai dusun bahkan desa. Saya pengennya tuh nyaman itu yang gimana? Apa? Nyaman itu gini. Ada pos ronda tiap hari apa? Boleh seperti itu. Ronda malam ya tetap ada. Terus yang utama terus nyaman di situ apa yang mengarah ke ini loh. Aman, nyaman, sing mengarah bikin bentuk wadah yang peduli lingkungan loh. Mau nggak mau kita kan tetap ada sampah tuh. Harus ada. Nyaman tuh artinya yo nek bersih kan menjadi nyaman. Masih banyak yang buang sampah di sungai, jadi kita nggak nyaman loh. Oh ini gunung situ lah. Saya pintu ada di desa itu ada wadah yang orang-orang yang tak akan saya buatkan tempat yang peduli dengan lingkungan. Lingkungan berarti lingkungan sering juga lingkungan itu lingkungan ya sampai lingkungan hidup ya. Ada sungai di sini, bahkan mungkin saya mau ngeluarin perdes yang tidak boleh, misalnya racun, nyetrum, nembak, bisa jadi tak keluarin gitu. Jadi lingkungan dalam artian sini, lingkungan di sekitar kita tuh biar nyaman tuh ya. Nek kita buang sampah di sungai atau apa kan kita nggak nyaman. Bau, terus ini lah. Akibatnya fatal banjir. Ya pasti yang bawah itu kasihan. Resikonya yang bawah, kita ya habis buang selesai, tapi kan berhenti bawah akhirnya numpuk. Terus ke 12 Mas ya. Poin ke 12. Saya tuh pengennya gini, kita
kita punya sumber daya manusia di desa ya. Bahkan mungkin ada yang lulusan sarjana, Iya. STM, bla bla sampai SMP sih banyak. Lah itu kadang-kadang kan kita tuh nyari pekerjaan susah, sulit atau gimana. Saya juga pernah merasakan nyari kerjaan itu susah. Artinya gimana biar kita tuh bisa bekerja di desa kita sendiri. Paling tidak gini, saya pengen tuh mencari atau mengundang atau mengajak kerjasama pihak ketiga. Jadi pihak ketiga kita undang ke sini, memanfaatkan sumber daya manusia, menciptakan lapangan kerja tapi yang di area desa sini. Kayak desa ini, ya misalnya begini, di beberapa dusun kan ada yang punya ibu-ibu itu punya mesin jahit, nganggur, terus ada apa namanya? Ada yang punya skill tertentu, tapi nggak tersalurkan. Iya. Yang saya mau angkat nanti gini, yang punya mesin jahit bukan ibu-ibu ya, yang punya mesin jahit yang bisa, itu nanti saya akan coba kita carikan konveksi dari Solo, misalnya daster nanti dipotongin kita tinggal jahit kerjasama. Lobby gitu ya. Solo, teman-teman di Solo mungkin teman saya sekolah dulu ada beberapa punya usaha, punya konveksi juga. Konveksi. Mungkin tak bawa ke sini, sekian potong, harganya berapa, insya Allah. Nah itu sih programku, entah saya nanti jadi kepala desa atau tidak, mungkin saya akan terpelaksanakan itu. Saya rada inilah, oh ya ada mesin jahit yang nganggur. Satu potong itu ada harga berapa. Kebanyakan yang cewek-cewek di sini kan kerjanya di bidang itu, Mas. Nah ya. Dia kan pasti dia punya pengalaman setahun 2 tahun pasti lebih gitu, Mas. Makanya itu. Biar dia kalau keluar dari perusahaannya itu dia bisa ngembangin. Masih bisa. Ya yang sudah berjalan sekarang kan Ewaleta itu. Ewaleta itu kan ya bukan saya yang nyari ya, tapi ada yang dia datang minta izin kemudian di RT 1. Kemudian saya terbuka juga. Yang mana Mas RT 1? Di rumahnya. RT 1 kan sini ya? Iya. Tempat kita RT 1 Kerajaan. Itu di tempatnya Mbak Kom itu. Mbak Kom belakang rumah saya kebetulan. Oh iya. Di situ itu dia dari Ewaleta datang, dia menyediakan bahan baku, terus alat kerja semuanya, kita hanya menyediakan tempat. Nah itu kan orang-orang yang pernah kerja sana dikumpulkan kembali, terus orang-orang yang pengen bekerja diajari, walaupun secara ekonomi mungkin masih sedikit. Nah itu sedikit-sedikit jadi bukit bahasa gitu ya. Iya benar. Nah, itu bareng-bareng. Kotanya sih dari nol. Mulainya dari rencana 25 orang sampai sekarang tuh perkembangannya kadang 20 turun, mungkin ekspektasinya kan kerja nanti membersihkan sarang ini dapat nilai rupiahnya tinggi, ternyata kan realitanya ada gini, ternyata ada klasifikasi sarang itu ada 3, sarang dengan kotoran berat, kotoran sedang, sama kotoran ringan. Ini ekonominya sendiri, jual harga rupiahnya, borongan sistemnya. Yang ringan sekian ribu, yang sedang sekian ribu, yang berat sekian ribu. Lah kebanyakan yang bahan dikirim ke sini itu yang ringan. Itu jadi nggak ada yang kemarin pukul rata. Kemarin waktu ketemu dengan produksi itu sudah tak bilang, Mbak coba yang dikirim ke data PM itu diacak, jangan yang ringan aja, Mbak ada yang berat. Jadi rupiahnya biar tambah semangat penambahan orang juga ya Mas ya, tertarik ini. Jadi tadi kan yang dari SDM ya, untuk yang sumber daya alamnya ya siapa sih yang nggak kenal Delpayam dengan 1000 taknya itu segala macam banyak. Saya domisili di Salatiga 3 tahun 6 tahun. Nah teman-teman yang ada di kota Salatiga itu ngomongnya Delpayam 1000 tak yang ada monyet dan yang ada mangganya itu. Tapi di hati saya Wimbian bro, itu dulu bro. Sekarang udah nggak ada, adanya cuma monyet. Itu kan sesuatu yang indah lah buat saya. Jadi orang udah kenal dulu, tinggal kita memanfaatkan yang sudah dikenal orang kan, tinggal kita istilahnya menyiapkan tempatnya dulu, biar benar-benar tidak ada menjadi cerita. Iki lho, ono meneh lho, tukul diperbarui. Caranya gimana? Itu kan pasti
lahan punya siapa, kita lihat dulu lah. Itu pasti kan butuh biaya yang besar ini. Nah, Bener biaya besar itu kalau dan jangka ke depan. Iya, besar. Kelihatannya, lihatnya kan jangka ke depan. Kadang-kadang berpikir gini, wah mustahil ngimpi gini, apa yang kayak gitu untuk mudah lah. Kalau nggak dimulai dari ini, kapan lagi? Kalau kita nggak coba mulai, bener. Jangan lupa kita ini pemerintahan desa ada atasannya, ada kecamatan, kabupaten, ada dinas-dinas yang terkait, gitu. Kalau kita mau ngajak pariwisata ya kita bersurat ke dinas pariwisata ini kayak gini, kita minta dibimbing kan gitu. Iya benar. Gimana nih Pak, gini, kita siapkan lahannya, misalnya lewatin lahan warga-warga kita rembuk, Pak ini kita bangun untuk pariwisata, dari dinas pariwisata udah datang seperti ini, pengelolaannya gimana. Kalau kita membuat sesuatu manajemen yang profesional tadi, pasti dinas tuh mau lah ngasih dana ini dengan catatan pengelolaan manajemen yang profesional. Nah itu yang kita siapin. Mana SDM berperan penting. Iya. Berarti ini Mas Gun tujuannya juga membuat desa ini sebagai desa wisata. Rencana harus kan. Selain itu ada itu juga mana banyak mengurangi angka pengangguran. Iya pasti. Itu lainnya banyak loh. Misalnya itu nanti terjadi, kita juga bisa menumbuhkan ada warungnya di situ. Bener. Ini ada kita ciptakan gula di situ, pasti ada semut nanti. Bahasa gitu. Ada seperti ini, pasti akan menyupai, ekonomi akan naik. Gitu. Yang kita bilang tuh bukan hanya bangun fisik bla bla, neng bangun ekonomi itu harus dipikir juga. Suatu saat desa ini pasti akan menjadi desa mandiri, punya pendapatan yang kuat untuk kelola sendiri, terus punya tadi hal-hal potensi alam itu harus kita buka. Mungkin ada suatu saat ada wisata ziarah di makam siapa, ada atau sini? Bener. Nah, ziarah di tempat siapa itu kelola yang benar, kita bikin tempatnya sing api. Terus semuanya bisa, tidak ada yang tidak bisa di dunia ini, apalagi bisa dipelajari, pasti selesai. Itu yang SDM sama sumber daya alamnya itu yang tak pingin banget gitu. Hanya kelanjutannya yang ke poin keberapa? 12. Yang ke-13 tuh lagi ya. Silakan, monggo. Yang ke-13 melanjut yang tadi sumber daya manusia alam tadi lah. Saya juga akan bersurat dinas terkait, jadi meminta dan mendatangkan, gitu. Jadi tim pendamping, misalnya dari dinas pertanian, dengan kondisi pertanian kita seperti ini tuh, kalau didampingi dari dinas pertanian, ini loh cara ngelola tanah seperti ini harus seperti ini. Kalau kita nggak didampingi dengan orang yang tahu tentang bidangnya, sesuatu kalau tidak dipegang orang yang tahu di bidangnya, pasti kan nggak akan jalan toh. Misalnya bidang pertanian, saya nyekel aku uang listrik, karena ketemu kan, nah gitu. Bidang pertanian, orang pertanian kita datangkan, ya kan? Terus dari dinas peternakan, kita ada peternak demak, peternak ayam petelur, peternak lele segala macam. Ya untuk sumbangan ke sana datangin orang dinas untuk piye carane ben wargaku sing berusaha ternak lele iki profitnya naik. Pasti pendamping juga, datang pendamping. Nah, kita memfasilitasi itu. Berarti dikasih edukasi. Terus, nah, cuman biasanya nek pertanian itu kan ada yang wah biyen zamane mbahku dikei mes ini kudu ini lah. Itu wacana itu nanti saya itu mes diganti sale kompos atau ada apa lah kotoran itu kita matikan lah. Itu harus kita edukasi dulu, butuh waktu tapi harus dicoba. Saya harus coba datengin pendamping. Misalnya yang untuk sampel untuk uji coba contoh bengkok kepala desa aku dibikin apa lah. Jadi pendamping ini bikin metode pertanian seperti apa? Siapa yang mengerjakan? Teman-teman pemuda yang mau berkreasi di bidang pertanian monggo, atau bapak petani yang ingin mengerjakan dengan sistem terbaru dari wong pendamping pertanian tadi. Sebentar Mas, letak geografis desa sini kan panas ya Mas ya. Kalau menurut Mas Gun sendiri itu cocoknya buat apa ini lahan sebesar itu? Dulu kan waktu saya SD itu pernah di bagian sana kan tebu, ya kan tebu. Sekarang udah jadi persawahan itu. Ya, itu pasnya itu apa? Kalau kan setahun paling berapa kali ini? 2 kali. Itu ditanam padi. Nah, kalau zaman dulu itu kan
zaman dulu pemerintah sebelumnya kan bengkok itu kebanyakan kan menjadi hak miliknya kembali ke kepala desa kalau nggak salah ya. Oh Jadi iya. disiapakan nanti hasil semuanya ke kepala desa kan gitu. Atau untuk tebu kemarin juga ini, tapi untuk pertanyaan jenengan yang kalau panas ini metode pertanian gimana? Itu mau nggak mau irigasi itu memang kita harus jalin dulu irigasi. Iya benar irigasi. Yang Ya. sudah terjadi seperti itu ada hujan, tetap kita nggak bisa ngerubah zat langsung bukan ada hujan. Nah opsi-opsi dari teman kita yang Mas Muji itu kan ketol porang itu. Oh iya, ya, Mas Muji porang. Porang metode apa MJP. Muji? Ya NJP. Sama Muji itu juga bisa contoh Mas Muji itu porang neng begitu bro kurang terus harga bagus sekarang melorot, wah tidak percaya lagi dengan porang lah. Ya. Itu kan tadi lah itulah ya kondisi kesadaran warga kita tuh, jadi nek pas entuk gede pengen do melu-melu, barat entuk cilik ngembos kapan lagi gitu. Iki itu kan tadi mentalnya toh. Nah mentalnya harus, jadi bukan nek pas enak itu mas hasil gede do melu nandur, begitu cilik nyesel lah. Itu harus dibuang mental seperti itu. Udah niat nandur, apapun hasilnya, apapun harganya, ya sudah. Pasti akan kayak Mas Gun ini ya, berani nyalon, berani resikonya. Ya. Kalau menang ya alhamdulillah syukur ya. Kalau kalah juga udah ya siap kalah. Udah gitu. Ya memang, memang gitu, harus gitu. Apapun itu semua ada resikonya. Nah terus yang tadi ya balik ke dinas yang akan saya datangkan itu, kayak pariwisata itu tetap harus kita datang ada pendamping juga. Kita punya potensi seperti itu, kalau kita tidak ada pendamping itu bisa saya katakan inilah hal yang kurang bagus, karena gunanya dari pendamping itu pasti mereka punya pengalaman ya ngelola ini, apalagi wisata alam. Wisata alam tuh di mana semuanya desa pasti berlomba-lomba loh di Kabupaten Semarang tuh punya wisata alam masing-masing. Iya, desa-desa semuanya Kabupaten Semarang sini kan yang tidak punya cuma kita tok. Heran. Padahal dari dinas pariwisata tuh sudah tahu kalau yang maju itu sih dari kalau Kabupaten Semarang ya Mas ya. Biasanya dari Salatiga arah Semarang itu ke kemana Mas? Timur, barat atau ya daerah sana, utara ya. Utara ya. Daerah utara. Pasti di situ desa-desanya maju banget. Itu banyak. Terus teman-teman kita yang di Suro itu juga ada wisata desa Kemetol di Plumbon. Ya, itu udah lama itu Mas. Makanya itu ya kenapa sih dalam tidak bisa, harus coba, makanya butuh pendamping. Bahkan itu dari dinas pariwisata tuh berani memberikan modal, besarnya berapa saya nggak bisa sebut karena saya belum masuk ke dalam. Tapi bisa kita sudah punya konsep, sudah punya rencana yang misal sudah matang seperti ini, ada orangnya, ada pengelola, ada tim yang ingin merawat atau yang akan membuat manajemennya, artinya mengelola. Ada tim pengelola yang benar-benar siap, itu mereka akan datang dalam artian bukan datang doang, dampingin, pasti akan membawa dana, bantuan pasti akan datang di luar dana desa loh ya, ini khusus untuk pariwisata, karena kan pemerintah kita lagi getol-getolnya peningkatan pariwisata, bikin desa mandiri, desa wisata. Menteri kita, Pak Presiden kita juga, wah bikin ini ya, kita tidak hanya gitu. Lanjutnya saya udah paham. Terus yang ini ke-14 itu udah nyambung dari tadi, jadi saya sudah ada ingin tetap harus kita tuh punya BUMDes. Tujuannya apa? Jadi untuk menunjang tadi yang produktivitas dari warga-warga yang bisa menciptakan lapangan kerja, yang bisa punya usaha. Kalau buang ditanggung. Kalau dilihat yang di sekarang nih, tahun ini belum ada ya kayaknya ya, belum ada. Apa gimana? Kalau saya melihat secara kasat mata ya, iya kita belum punya BUMDes. Cuman saya juga belum tanya ke desa punya BUMDes atau enggak, saya juga nggak tahu. Tapi kalau punya BUMDes pasti kita juga tahu apa bergerak di bidang apa. Misalnya namanya gini. Punya bro, lah apa itu? Nah ada, lah mana kok nggak kelihatan? Kan bisa dilihat usahanya apa, yang dilibatkan siapa kan gitu. Ini loh, oh iya. Nah nek ano BUMDes iki di bidang apa? Itu kelihatan. Sebenarnya BUMDes tuh punya beberapa gini. Ada yang untuk besaran pinjam, terus
yang paling pokok tuh gini, untuk menangani misalnya sekarang ini transaksi udah banyak online, ya toh, apapun online. Nah, BUMDes kan bisa bekerja sama dengan teman-teman yang sudah punya usaha jasa online, ya kayak ATM online, di mana ada beberapa tempat di Jangalengan sampai Bulu. Itu kita bisa nitip toh, bayar PBB, bisa lewat BUMDes. BUMDes titipkan kerjasama dengan warga yang punya tadi usaha. Tidak harus terpusat di. Nggak usah. Aku pengen bayar iki, tolong terkini balik desa gitu ya. Bisa, usaha online. Bisa ke tempatnya, misalnya ke tempat siapa yang punya usaha, misalnya ke tempatnya dirimu. Lebih ringkas. Nah, ketemu ada di sana. Itu numpang PB, terus di tempatnya siapa lagi dari Jangalengan di pos 2 orang. Nah, di desa, di balai desa pun bisa menerima. Nah, itu nanti BUMDes itu ya usahanya ada lah, neng orang digitokno. Nah itu ini BUMDes ayo, BUMDes kan lagi gitu, orang cuman oh ya ada BUMDes, wes struktur iki, neng tidak ada kegiatannya, tidak ada usahanya, itu hanya cuma nambang nama doang. Itu seperti itu. Terus poin selanjutnya yang ke-15 Mas, saya ingin ada pembentukan lembaga pemberdayaan perempuan. Artinya gini, lembaga pemberdayaan perempuan, terus perlindungan perempuan dan anak. Ya kita ya walaupun masih di desa, tapi paling tidak kan kita juga menjaga perempuan, harus kita lindungi, dan anak-anak dari bahasanya perundungan dan anak itu dari bidang apa Mas? Maksudnya gangguan dari apa gitu? Nah, kalau perempuan arahnya kan misalnya kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga, KDRT atau apa itu. Ini kan memang lingkupnya keluarga, tapi kan kalau tidak kita jadi warga terbuka. Misalnya dalam rumah tangga ada masalah, ya sudah dipendem, tidak gantung atau apa. Ini loh ada warga desa, ada lembaga desa yang menangani untuk konsultasi. Jadi kayak sekolah itu ada guru BP guru BK itu ya. Ada gitu. Anak juga kenapa seperti ini saya mau bikin, karena kan sekarang ini dan itu harus privasi ya. Iya, makanya harus. Soalnya aib. Nah, harus benar-benar konsultasi orang-orang yang juga berkompeten di situ, tidak boleh dibikin ya. Ini seperti ini ya sudah klip diselesaikan secara internal. Jangan sampai menghindari yang namanya KDRT kan kadang orang malu menyampaikan. Benar. Ini kan dipendem. Nah, itu bahaya. Mending kita bikin lembaga seperti itu biar nanti tuh ya keluarganya tuh ya tidak ada lagi yang keri-keri wes jadi masalah gede, wes cerai hindari yang itu gitu ya. Nah, ngitung kita lah. Terus untuk kenapa saya pengen ada seperti ini, karena medsos itu kan sudah kemana-mana ya, anak-anak kecil udah sampai semuanya itu menjaga seperti itu. Yang perundungan cah cilik dengan kan tidak terasa. Kadang-kadang nanti sekian tahun dia terbuka lah. Ini anak opo-opo masalah perempuan sama anak-anak. Lah itu kan wajib kita lindungi. Yang kita lindungi kan perempuan sama anak-anak. Bagi saya harus kita lindungi. Makanya saya ingin ada lembaga itu, lembaga perlindungan perempuan dan anak-anak itu. Itu mungkin di bidang PKK itu. Terus poin ke ini 16. 16 itu Gusti Allah itu kan menciptakan manusia bagus, ada yang sempurna banget. Neng dilalah. Kadang-kadang ada teman kita yang disabilitas, ada yang tunawicara, tunarungu, ada yang kekurangan misalnya tunadaksa lah. Kita tuh ada ruang khusus bagi teman-teman yang itu disabilitas, kita kasih posisi difabel itu ya. Difabel itu harus kita isi. Tidak kita kerjakan dia, tidak kita maksudnya tidak maksudnya tuh misalnya ada pelayanan di balai desa, iyalah wong kok ya amit-amit ya bahwa ini ke atau kemana kan harus ada tempat khusus itu. Nah, ada tempat khusus yang untuk difabel di pelayanan di balai desa itu harus khusus ada bagian misalnya tempat duduknya sendiri, tidak boleh yang lain. Ya kayak gitulah difabel. Pelayanan khusus mungkin kita juga jemput ke rumahnya, misalnya Bapak ini ada ini mengurus KTP karena saya dengan kondisi fisik seperti ini minta tolong datang ke rumah. Ya itu kategori saya. Tapi yang harus bener udah nggak bisa. Iya. Sarana ini harus gitu. Jadi ada ruang khusus untuk difabel itu harus ada. Kita siapkan di desa, kita harus siap. Kita harus tidak hanya yang ini gini. Semua itu sama tadi, adil.
adil tadi yang ngambil itu bukan adil enggak, ini semuanya mengadil sampai detail ya, sampai ke difabel harus dapat juga pelayanan kita, bukan Haknya ya. Haknya harus kita kasih. Hak dia sebagai warga desa itu harus dapat semua, tidak wah ini kowe ya enggak, jangan. Nah, itu memotivasi dia. Kalau perlu, kalau dia punya skill ya kenapa tidak kita kasih alat prasarana untuk ini kasih dia. Misalnya dengan kekurangan fisik dia bisa bikin sangkar burung misalnya. Ya, udah kita kasih alat, syukur-syukur kita bisa memasarkan. Lihat apa? Ya bumdes tadi. Ya tadi kan kembali lagi ke itu. Nah, iya. Itu apa dimasukkan keluarga. Ya biar di rumah aja. Tapi ada produksi. Ya ngedoli urusannya bumdes. Ya profesional. Biar kalau keluar itu enggak jualan, tapi healing. Nah, monggo. Pokoknya produksi yo, tanggung jawabnya ngedoli ya. Terus poin terakhir yang 17 ini. Jadi semuanya tuh saya ingin menyediakan ruang untuk masyarakat itu gini, masyarakat tuh ya tetap harus memberi saran dan kritik lah. Tetap harus ditampung. Harus. Gitu. Silakan jadi, monggo. Tetap dengan lapang dada kita gini, terbuka. Siap menerima saran, kritik monggo. Soalnya permasalahan itu kan kompleks dari masyarakat. Jadi semuanya seperti itu, terus kita wadahi. Kita kalau malu menyampaikan tak sediain kotak saran, monggo. Kotak saran tulis hasil amalan jelas. Kalau perlu nanti tak kasih nomor HP pengaduan. Intinya apa yang terjadi di masyarakat, misalnya pelayanan kami, pelayanan perangkat desa sampai tingkat RT kurang memuaskan ya, dalam artian monggo sampaikan. Kalau nggak berani langsung lewat kotak saran, surat dimasukkan. Itu sekian poin yang akan saya bangun aku jadi kepala desa nanti. Ya mungkin ada tambahan-tambahan lain, tapi kan harus ini poin inilah harus tak ringkes sambil berjalan ada tambahannya. Kan ini hanya versi pandanganku, belum nanti ada undang-undang yang berlaku, tupoksi kita sesuaikan. Susah hasilnya ya Mas. Ini kan dari kita. Niat kan. Nah, terakhir nih Mas. Ya apa? Ini yang banyak di mana ya? Gimana ya? Ini sudah menjadi rahasia umum sih Mas. Oh ya, apa? Nah, itu di pemilu presiden, pemilu apa DPR apa sampai ke pemilu di desa ini, pendapat Mas Gun nih mengenai bagi-bagi uang agar memilih calon itu gitu. Oh gitu. Nah, saya gini, prinsip saya kan mau mungkin dia ngasih rezeki nih, tapi kan pamrih ya. Kalau gitu gimana? Ada pamrihnya tuh. Kalau menurut saya gini, saya berangkat niat itu kan dari awal ini mengabdi di masyarakat, pengen desa saya tuh desa yang tadi yang desa yang ada, jadi ada kerjasama dengan masyarakatnya. Jadi untuk mengenai bisa tak katakan politik uang. Jadi kamu tak kasih Pak Mas Taufik 50.000, nyalon aku, pilih aku. Di saat itu oke lah, secara kayak ikatan gitu ya. Wah aku udah terikat sama saya ketemu. Masa aku nggak pilih dia udah ngasih aku uang. Saya ketemu. Kemudian ada lain datang, tak kasih lagi Pak Taufik 1.000 milih aku. Kan ini akan berlomba-lomba ngeluarin uang. Nah pada dasarnya kalau saya mau seperti itu ngasih uang, prinsipnya pertama saya eman-eman uang saya. Bener. Apa tak kayak belum tentu orang memilih saya. Bener. Poin pertama. Nomor kedua, dalam pasti nanti saya ingin mencari kembalian. Saya sudah mengeluarkan uang sekian untuk biaya biar saya buat ini ya, tahun ini ya. Dan iki aku boleh balian. Kowe wingi tak kei 50.000, sesuk aku carane piye boleh balian. Tapi itu cuma sudut pandang saya. Kan belum tentu aku pengen kerja jujur aja. Belum tahu ya. Nah terus kalau tadi tak tambah lagi, politik itu memang sudah bagi saya di Indonesia itu sudah budaya ya. Nah kalau itu saya sebagai generasi muda ngikutin yang gitu-gitu terus, kapan kita ini akan pandai, kapan kita akan dewasa? Money politik ini ya. Jadi kita tidak akan dewasa, nanti akhirnya kita akan non sewu. Itu kan bagi saya hal yang bodoh ya. Artinya saat itu saya terima uang hanya 100.000 gitu. Untuk memilih saya ngasih uang sampean 100.000 pilihan aku pik. Oke.
Nggak tahu sih nominalnya berapa, yang penting kamu udah kasih saya kalau saya boleh ngasih saran untuk teman-teman calon yang lain, Mbok nggak usah kita buang-buang uang untuk kayak gitulah. Bener. Soalnya jadi, kita milih juga hati nurani. Kalau saya sih hati nurani dia. Gimana sih bibit bobotnya dari calon ini? Makanya saya membatalkan Mas Gun ini buat yang lain. Terus itu tadi nek ngasih, kalau saya ngajak teman-teman yang lain janganlah kayak gitu. Kita belajar lah demokrasi yang benar. Maksudnya yang kita gitu. yang kita kasih ke masyarakat itu bukan uang di saat itu, ning uang yang lebih besar lagi. Maksudnya apa? Pemerintah tuh ngucurkan uang tuh banyak, gitu. Banyak, setahun tuh kurang lebih mungkin ya 1 miliar lebih lah. Wah iya. Itu untuk desa kita dalam setahun. Nah, ya. Itu yang saya dapat dari berbagai media di Kabupaten Semarang. Desa A, B, C, D dapat sekian lah. Jadi sebanyak banyak itu, kalau kita gunakan bareng-bareng, manfaatnya kita bagi ke masyarakat bareng-bareng. Itu loh, dana itu, duit itu lebih besar daripada yang dikasihkan para calon. Itu yang maksudnya itu kasih 1.000 besok habis. Tapi kalau kita dana yang dari pemerintah itu datang, kita manfaatkan bareng-bareng untuk pembangunan, untuk fisik, untuk bangun ekonomi tadi. Nanti kita kan dapat imbas dari itu berkepanjangan, enggak sesaat kok. Kita dapat uang saat segitu habis. Besok kalau dana pemerintah ini benar-benar dibagi merata adil tadi, ya dari bangun ekonomi, bangun fisik, berkesinambungan terus, nanti kan ada efeknya. Wah iya, aku begitu dana pemerintah digunakan untuk misalnya bantu bidang tadi ternak lele atau apa, ternyata bisa ngopeni lele itu dodol. Insya Allah bisa berkelanjutan, maksudnya manajemen yang bagus terus nambah, bukan 100 tok, pasti kan banyak. Dan itu ya merata. Itu sesaat habis itu habis. Ya, biasanya itu nanti di masyarakat itu nanti akan dipakai di saat itu tok. Ya, maksudnya di saat mau pilihan gini, wah udah diparani lah, oh iya dimarani lah. Tapi setelah nanti proses itu selesai, udah di saat nanti ada dana dari pemerintah, wes garap dewi ini kowe bablas. Bahkan kamu tadi mau minta pekerjaan misalnya, ini sono timku kan gitu. Jangan sampai itu harus dana pemerintah tuh duit, ayo bareng-bareng kirayan bareng dan tapi pemerintah. Perlu diketahui saya bukan tim sus saya Mas Gun kan. Saya di sini netral ya kan? Iya. Kamu bukan tim sus saya. Dan aku juga nggak punya tim sukses. Oh iya. Nggak punya tim sukses. Ya. Mandiri. Saya metodeku mandiri dewi. Pun wayakun gitu. Iya, mantap deh. Karena saya berasumsi tetap mandiri itu dalam artian saya idealis, artinya tidak ada kepentingan yang akan membebani saya. Jadi misalnya saya disokong dari si A, si B, si C di belakang saya, kader saya, pasti saya akan terikat oleh kerjasama mereka. Iya. Misalnya, Pak, aku jadi kadermu, neng sesok ini biar aku, saya nggak mau. Bener. Pak, saya ngader dirimu, saya ngader siapa? Terus pas nanti menang ataupun tidak menang, gimana yang kemarin? Kan gitu, perjanjian itu saya hindari itu. Saya totalitas jebret ke masyarakat. Jadi dana kelola bareng, carane ekonomi ini didandani. Ekonomi artinya ada uang dari pemerintah ke kita kelola untuk putaran ekonomi sendiri. Misalnya beras di sini kita kelola sendiri, sumbangan misalnya ada bantuan langsung sekali untuk beras itu, ya kita belilah dari warga desa sendiri, Desa Payam. Tidak usah dari desa lain. Benar. Dada Payam tuku sik beras kabeh didem gimana kan balik lagi uangnya ke desa Payam. Untuk yang ngono apapun lah, semua hal. Kalau bahan pokok mungkin diajukan ke pasar aja kayaknya. Makanya itu kita kan udah punya. Dari punya kita diambil semua sini, tidak usah ambil desa lain, teman-teman. Gitu. Terus itu tadi untuk yang money politik ya. Saya pengennya money politik kalau masih mau pakai dan menerima cara itu ya silahkan. Tapi prinsipku saya pribadi, saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Benar. Secara langsung pertanggung jawab saya sama Allah juga tidak murni mengabdi. Ini masih gembel-gembel. Wes toh, nggak usah munafik. Saya mengeluarkan untuk ini pasti akan balikan. Sekecil apapun pasti itu.
wis nggak anu tidak Iya, lah. namanya Ikhlas manusia ya juga. Mas ya. Iya, wis. Nah, itu yang beda kalau misalnya saya mencalon ini, teko nang omahku tak undang ayo ngobrol-ngobrol ngene aku di WC tak lagi. Ini mereka tertarik ning nang omah aku nyediain kopi, rokok, snack itu beda. Beda lagi itu. Milih ora, tapi nek Soalnya kita kan ada tamu. nah kan harus mengagungkan tamu ya. Allah kan udah. Nah, tapi kalau nek ada tamu posisi ya kan. Mas nyo duit pemil aku lah. Aku menyarankan gini aja. Jadi teman-teman mungkin semua yang menonton ini, Ya, kalau ada silakan Mas. calon-calon yang memberi uang ke jenengan, terimalah uangnya. Anggap itu rezekimu. Nah, ning pilihan untuk hak suaramu untuk Pilkades 30 Oktober nanti, silahkan ditentukan sesuai hati nuranimu. Apakah hanya suaramu sebesar rupiah itu, atau memang suaramu untuk ke depan desa jangka panjang. Itu aja. Nek ana wong ngeki tomponen rezekimu, ning suarane ngose. Ngono lho, Cak. Itu. Ya. Itu maksudku. Ya. Hindari politik uang lah. Money politik ya. Nah, itu adalah membodohi masyarakat sendiri. Tidak akan dewasa kita nanti. Terakhir itu, Mas. Apa lagi Mas? Saya kasih bonus. Apa? Boleh promosi Mas Gun. Apa? Pilih saya sudah punya visi misi apa ini yang sesuai saya akan berjanji gitu. Boleh? Berjanji ikatan loh berarti. Oh, ikatan berarti Mas. Gini aja. Ini saya mau sedikit gini. Nanti di saat setelah saya lolos benar bukan jadi balon ya, bakal calon kepala desa, kalau saya sudah benar-benar menjadi calon kepala desa, mendapatkan nomor urut untuk nanti diundi di ini kertas suara. Nah itu ya, saya punya visi yang gini, yang tadi bangkit bersama menuju desa Dadapam yang profesional, transparan dan berkeadilan. Ya sudah, saya minta tolong kita bersama-sama mengembangkan sumber daya alam di desa Dadapam ini, sumber daya manusia di Dadapam ini yang profesional itu maksudnya ya sesuai lah, sesuai porsinya. Ini nek upah ya upah, ya apa adanya, menyeluruh merata sama di situ. Maksud saya yang sepaham dengan saya, yang mau berubah desa Dadapam ini bisa memaksimalkan kondisi desa yang ada, ya tak ajak, pilihlah saya. Ya. Gitu aja Mas. Ya. Gitu Mas Taufik. Sip. Super sekali itu. Sudah begitu sudah, aja Mas. Cukup Mas Taufik. Ya. Itu aja. Oke, terima kasih buat teman-teman nih yang mau mengaspirasikan suaranya. Kalau Mas Gun udah menjadi calon nih, boleh pilih aja. Soalnya apa? Visi misinya jelas. Terus kedepannya juga kita udah tahu apa yang rencananya itu udah ada di benaknya Mas Gun ini. Gitu aja ya. Dan perlu digarisbawahi lagi, saya bukan tim suksesnya Mas Gun, jadi saya masih netral ini. Mungkin buat calon-calon yang udah mendaftar di sini atau udah mendaftar di Balai Desa, kalau mau open mic podcast di sini, monggo, rumah saya di sini, pintu saya terbuka, silahkan ke sini aja, ngomong langsung gitu. Makasih ya Mas Gun atas kedatangannya. Ya, makasih Mas Taufik. Ya. Sip, sukses.